Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum kita belajar tentang kewirausahaan, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Shalawat serta salam tetap berlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa agar khidmat suasana kuliah atau belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Sebagai pembukaan, saya akan mengetengahkan sebuah materi tentang teologi kewirausahaan. Teologi kewirausahaan ini penting mengingat kita adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ruh kita di sini adalah Islamnya di sini pasti kita akan kalau ngomong Islam, ngomong agama, pasti itu akan ngomong tentang teologi, seperti itu. Tapi dalam pembahas ini, sebelum ke teologi kewirausahaan, ada filosofi kewirausahaan yang akan saya sampaikan. Seorang entrepreneur sebenarnya adalah seorang yang berpikir secara kefilsafatan, karena filsafat atau filosofi itu berpikir pada dataran makna. Nah, seorang entrepreneur itu setidaknya sudah berpikir tentang makna hidupnya, suatu kewirausahaan dalam usahanya, suatu keteladanan, semangat, kesungguhan dalam berwirausaha. Dari makna hidup yang dibangun dari perjalanan usahanya, kemudian membentuk filsafat hidupnya. Suatu pandangan hidup terutama dalam melihat peluang bisnis dan bagaimana usaha mewujudkan peluang tersebut untuk memberikan makna hidup, memberikan manfaat nilai tambah dalam hidup melalui kegiatan kewirausahaan yang dipilihnya. Manusia dibekali oleh Tuhan dengan akal, ini sudah secara umum ya. Dengan akalnya itu manusia bisa berpikir, hewan natik gitu. Kalau manusia berpikir secara mendalam untuk menemukan akar suatu masalah, maka seorang entrepreneur sejati itu sebenarnya dia sedang berfilsafat untuk menemukan akar masalah dari usahanya dengan solusi yang produktif dan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat dalam usahanya. Hal ini disebabkan karena berfilsafat adalah berpikir yang mendalam, menembus hakikat di balik realitas untuk menemukan akar masalah yang dihadapi. Meskipun seorang entrepreneur mungkin tidak pernah belajar berfilsafat ya, seperti yang diajarkan dalam kuliah-kuliah perfilsafatan di perguruan tinggi, kelebihan seorang entrepreneur itu adalah mereka mampu mewujudkan filosofi hidup dalam kerja produktif yang seringkali mempunyai risiko yang besar, yaitu mengalami kejatuhan, kerugian, bahkan kebangkrutan. Kan satu makna tapi konotasinya itu kalau sudah bangkrut gulung ataupun gulung tikar itu kan sesuatu yang paling rendah sendiri dalam sebuah kewirausahaan. Karena itu seorang entrepreneur itu perlu mengaitkan kegiatan entrepreneurnya itu dengan berpikir. Mungkin walaupun berpikirnya itu secara sederhana. Bukan seperti kita ini seorang akademisi, filosofinya secara akademis. Tapi mereka berpikir bagaimana implementasi filsafat secara praktis dalam kaitannya dengan landasan pemikiran, pilihan usaha ataupun rasionalitas sebagai seorang entrepreneur yang berani mengambil risiko dalam kegiatan kewirausahaannya. Sekarang tentang filosofi materialisme entrepreneur.
Ini adalah mungkin filosofi yang paling tua gitu ya, yang memikirkan bahwa penyebab utama atau prima causa yang menjadi dasar hidup kehidupan manusia di dunia ini ya, material itu. Prinsip dasarnya api, udara, tanah, atom gitu. Itulah yang dicari dalam sebuah kewirausahaan gitu. Yang mereka yang paling utama adalah itu ya. Akibatnya peranan uang gitu ya. Kalau kita ngomong sekarang kan material adalah uang gitu. Peranan uang yang berkembang demikian besar dalam menentukan kehidupan manusia, maka tanpa uang tidak bisa hidup dengan layak. Semua kebutuhan dan keinginan hanya bisa terwujud dengan uang. Karena itu uang telah menjadi tujuan hidup semua orang yang berada di kolong dunia ini. Mereka bekerja untuk mencari uang dan segalanya diukur dengan uang. Uang kemudian menjadi sesuatu yang dipertuhankan gitu. Seolah-olah memang menuhankan uang gitu. Kalau dalam istilah Jawa itu nabinya manusia uang. Itu adalah ada kajian seperti itu kan. Memang inilah tolak ukur kehidupan manusia. Manusia telah mempertuhankan uang yang sebenarnya diciptakan manusia sendiri. Lah ini nanti di sini nih posisi dari teologi kewirausahaan. Manusia bahkan siap mati demi uang. Tanpa uang manusia tidak bisa hidup dengan layak dan bermartabat. Uang adalah simbol martabat kekuasaan, simbol kekuatan, dan uang menjadi Tuhan simbolik yang dipertuhankan. Ini sudah secara umum ya. Memang uang ini mempunyai kekuatan real dalam kehidupan masyarakat modern ini. Uang itu mampu memberi makna tinggi atas aset yang dimiliki seorang entrepreneur. Ada kecenderungan muncul perdagangan manipulasi simbolik di mana harga barang tidak ditentukan oleh harga objeknya, seperti dalam perdagangan derivatif itu ada. Oke, itu adalah material. Sekarang sebuah ide atau yang Anda kenal dengan filsafat idealisme. Ya, memang dulu dari Plato itu ya. Realitas yang ada dalam kehidupan ini hanyalah bayangan dari ide saja. Gitu. Memang ide-ide inilah yang yang diunggulkan oleh Plato itu. Materi, uang, instrumen, ide, sehingga materi dan uang akan kehilangan maknanya tanpa adanya ide. Posisi yang menempatkan ide sebagai kekayaan dan yang paling menentukan telah membedakan secara nyata antara entrepreneur materialis dengan entrepreneur idealis ini. Uang itu ya hasil dari sebuah ide. Kalau nanti mati idenya itu dan dapat uangnya dari mana? Materi itu kan memang tujuan dari perusahaan. Kalau ide ini dasarnya keuangannya akan diraihnya. Dengan ide-ide yang brilian itu maka akan mendapatkan seperti awal tadi, arti dari entrepreneur itu manusia akan berpikir, berusaha untuk mencari solusi yang produktif itu kan. Karena itu bagi seorang yang idealis, entrepreneur idealis, penciptaan usaha baru akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dunia ide yang terus berkembang. Oke, sekarang yang ketiga ini loncat-loncat saja lah sebagai perkenalan. Eksistensialisme memang
materialisme, materi, pokok dari kenyataan yang ada ini, dan pada idealisme menegaskan esensi pokok yang membentuk kenyataan adalah ide. Nah, realitas, gitu ya. Sekarang eksistensi realitas bukan ditentukan oleh logam yang ada, tetapi pada bentuk logamnya yang terus mengalami perubahan bentuk. Nah, sekarang seperti mobil, senjata api, cincin, itu dari logam. Bagai halnya dalam eksistensialisme tentang manusia tidak ditentukan oleh faktor yang membentuknya, yang menunjuk pada unsur utama kenyataan yang ada, seperti jasmani, materi, ide, atau rohani. Tapi pada eksistensi dirinya dalam kenyataan hidupnya, pada karya cipta manusia. Nah, ini karya cipta manusia. Ini di apa ini? Nyambungnya di kewirausahaan adalah karya cipta manusia. Gitu ya. Manusia ditentukan kadar besar kecilnya oleh sejumlah karya kreatif maupun inovatif yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Ini karya-karya inovatif dan kreatif ini perlu juga dalam sebuah entrepreneur kan. Ini dasar filosofi dari kewirausahaan. Nah, filosofi ini bisa kita jadikan sebuah dasar kita dalam berwirausaha ke depannya. Bahkan mahasiswa melakukan kajian-kajian lebih lanjut, oh ternyata ruhnya wirausaha itu ternyata seperti ini. Aksiologi entrepreneur, ya. Nilai logika, nilai etika, nilai estetika, gitu kan, aksiologi, nilai-nilai ini berbicara tentang nilai. Kalau logika itu tentang salah benar. Kalau etika tentunya baik dan jahat. Kalau apa itu estetika, indah dan jelek. Ini adalah tinggal etika entrepreneur itu nanti silakan di kajian berikutnya. Sekarang adalah teologi dari entrepreneur. Ini adalah yang penting bagi kita karena seperti yang saya awal katakan tadi adalah kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, seorang entrepreneur seringkali memulai usahanya karena keadaan kepepet. Ada buku The Power of Kepepet. Itu bisa Anda beli di toko-toko buku. Ada The Power of Kepepet. Kadang orang yang kepepet ini malah bisa menghasilkan sebuah wirausaha yang bagus. Tidak ada jalan lain untuk dapat hidup secara layak dan merdeka kecuali dengan menjadi seorang entrepreneur. Samping itu pilihan seorang menjadi entrepreneur karena pandangan bahwa dengan menjadi seorang entrepreneur, seorang itu mempunyai kemerdekaan yang lebih besar daripada menjadi pegawai negeri atau bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Di sana ada atasan yang selalu memonitor, mengevaluasi kinerja Anda. Di sana ada aturan yang dibuat oleh instansi tempat bekerja, dan dia harus menjalaninya dengan sepenuh hati. Itulah seorang PNS, seorang bekerja di sebuah perusahaan. Berbeda dengan seorang entrepreneur di mana ia tidak punya atasan secara langsung dan berlapis-lapis ketika dia bekerja. Kalaupun ada atasan, adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala dan pelanggannya. Tuhan yang secara langsung melihat perbuatannya dan lewat hati nurani yang paling dalam ini seorang entrepreneur menghayati dan menjiwai apa yang dikehendaki Tuhan terhadap dirinya dalam bekerja dan pelanggannya yang akan menentukan keberlangsungan usaha bisnis.
Sedangkan aturan yang berlaku dalam dunia usaha adalah dia sendiri juga yang membuat dan menjalankan. Bukan orang lain, seorang entrepreneur akan menjadi tuan untuk dirinya sendiri. Dialah bos untuk dirinya sendiri. Seorang entrepreneur itu bekerja berdasarkan panggilan iman yang membimbing lewat hati nurani karena dia mempercayai bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, bukan siksaan Tuhan. Dalam kenyataan ini, seorang pada dasarnya tidak pernah meminta dan merencanakan hidup sebelumnya untuk lahir sebagai manusia. Nah, itu juga. Makanya ini filosofi seorang wirausaha. Kita melihat, dari proses perilaku manusia itu ternyata ini kita temukan filosofinya. Kenyataan hidup menegaskan bahwa dengan serta-merta kelahirannya yang sudah terjadi dan sudah diatur, dipersiapkan proses yang berada di luar kehendak dan rencana sendiri, tetapi atas kehendak dan rencana Tuhan. Inilah dasar teologi seorang entrepreneur. Teologi bagi seorang entrepreneur kesadaran spiritualis, tetapi bukan formalitas keagamaan. Nah, entrepreneur bekerja dengan spiritualitasnya, bukan dengan formalitas atau keberagamaannya. Ya. Agama adalah spiritualitas, tetapi formalitas agama bukanlah spiritualitas. Teologi entrepreneur dan rasa syukur. Seorang teologis menjadi seorang entrepreneur adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya dan memberikan semua yang ada di dalam semesta ini untuk dimanfaatkan, diolah, dikembangkan melalui usaha bisnis untuk kesejahteraan hidup bersama. Kewirausahaan adalah jalan seseorang untuk melakukan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada semuanya dengan menjalin kerjasama untuk kemakmuran dan hidup bersama dalam kehidupan kemakmuran dalam kehidupan bersama. Indah banget dan menjadi seorang entrepreneur. Kalau mendengarkan kata-kata ini sangat indah sekali. Itu merupakan penghambaan diri kepada Allah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia seorang hamba, sudah diberi akal, pikiran, fisik, dia memanfaatkan apa yang Allah berikan, memanfaatkan segala anugerah alam sekitarnya, mampu berpikir kritis, kemudian mereka menjalin kerjasama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mencapai kemakmuran secara bersama-sama. Ini kan sebuah keindahan dan ini bahkan menjadi sebuah tujuan dari ekonomi Islam itu kan. Ekonomi Islam itu tujuan terakhirnya adalah salah satu tujuannya adalah kemakmuran hidup secara bersama. Mungkin ada beberapa kajian ataupun hadis seseorang dikatakan lebih baik haji satu kali daripada beberapa kali, tetapi di kanan kirinya banyak orang yang miskin. Menjadilah haji secara sosial bukan secara individual. Kadang ada kajian seperti itu. Kewirausahaan ini hidup produktif menuju Tuhan. Jika Tuhan telah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, maka kreativitas seorang entrepreneur akan belajar dari kejadian di alam
semesta bagaimana diciptakan, kemudian ditiru dalam karya kreatifnya dalam lapangan kebudayaan dan peradaban. Dalam Quran surat yang ke-18 ayat 110 sebenarnya telah mengisyaratkan bahwa kewirausahaan sebagai bagian dari amal kebaikan. Dan amal kebaikan akan menjadi jalan bagi seorang untuk bertemu dengan Tuhannya. Oke, ini adalah bersyukur kepada Tuhan, tidak mungkin dinyatakan dalam perbuatan jahat, tindakan buruk. Kewirausahaan kalau bisa ya seperti awal tadi, jangan sampai kewirausahaan ini nanti perbuatannya itu malah menjadi sebuah keburukan. Anda secara bersama dengan teman Anda menjadi gembong narkoba, gitu. Ini bermanfaat bagi Anda dan teman Anda, tetapi tidak bermanfaat bagi generasi bangsa. Spiritualitas seorang entrepreneur sekarang. Spiritualitas seorang entrepreneur ini semangat pembebasan dan pencerahan. Pembebasan dari kemiskinan dan lingkungannya. Ya, seringkali karena kemiskinan, imam seseorang bisa digadaikan, bahkan bisa ditukar dengan timbalan uang. Pekerjaan atau status sosial dalam kehidupan di masyarakat, meskipun tidak semua orang miskin bisa digadaikan. Itu ya. Kemudian dalam setiap menghadapi tantangan, seorang entrepreneur itu tidak berpikir pendek untuk menerabas melalui jalan pintas, tetapi melihat tantangan dengan pikiran yang cerdas, dengan hati yang jernih, serta berusaha keras untuk mengatasi dengan cara-cara yang benar. Ini adalah proses entrepreneur. Ya. Unsur-unsur kewirausahaan di sini ada aktif, kemudian produktif, inovatif. Teologi kewirausahaan sudah saya sampaikan. Kemudian kali ini sebagai penutup, teologi merupakan kumpulan ajaran yang disusun secara koheren, mencangkut hakikat Tuhan dan hubungannya dengan umat manusia serta alam semesta. Teologi sebuah disiplin akademik yang merujuk pada ajaran ketuhanan dan hubungannya dengan dunia dari proses penciptaan sampai penyempurnaan. Lebih tegas lagi, teologi pola beragama masyarakat, kekhasan suatu kelompok agama dan dalam menjalankan ajarannya. Dalam konteks wirausaha, teologi Islam secara empiris mampu menjadikan umatnya kreatif apabila secara internal bercorak integratif. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ini sebagai pembukaan filosofi entrepreneurship. Untuk untuk materi-materi diskusi nanti akan saya sampaikan di e-learning. Tugas-tugas Anda dalam pertemuan pertama ini, saya ingin tahu wawasan pemikiran Anda. Saya sudah mendapatkan beberapa penjelasan tentang teologi filosofi dan teologi kewirausahaan. Seperti itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.